Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kami hadirkan informasi berikut ini. Ini bisa dikatakan sudah tinggal menghitung durasi ya. Durasi. Iya dong, ya kan. Ini umat Muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan banyak sekali tradisi yang dilakukan oleh masyarakat ini. Salah satunya adalah dengan berlebaran di kampung halaman mereka ya. Tentu yang menjadi alasan utama umat muslim memilih perjalanan mudik ke kampung halaman adalah bisa merayakan lebaran bersama dengan sanak keluarga. Hampir semua jalur transportasi dipadati pemudik dan tak sedikit juga yang terjebak kemacetan panjang hingga kelelahan bahkan sampai berujung sakit. Terlebih tak sedikit pula para pemudik nekat membawa begitu banyak barang bawaan demi memberikan oleh-oleh bagi keluarga di kampung halaman mereka. Bagaimana ya kira-kira mungkin pemerintah juga mengakomodir segala bentuk dampak dari mudik tahun ini. Seperti tadi kita sebutkan, ada yang kelelahan, sakit, dan juga imbas dari banyaknya anggota keluarga dan barang bawaan yang mereka bawa. Gitu. Ya, karena kita juga pengen mudik ini berjalan, arus mudik maupun arus balik ya, Via, berjalan dengan lancar, aman, selamat sampai tujuan maupun pulang kembali ke rumah masing-masing. Nah, bagaimana sebenarnya persiapan yang harus dilakukan oleh masyarakat dan juga bagaimana optimalisasi program-program yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya melalui Kementerian Kesehatan. Dalam mudik Lebaran 2024 tahun ini, kita akan berbincang dengan Bapak Azhar Jaya, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dirjen. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat juga, salam sehat juga. Pak Dirjen, ini melihat dalam mudik tahun ini kan peningkatan jumlah pemudik kan jauh dibandingkan tahun sebelumnya. Dan dari Kementerian Kesehatan juga sudah ada beragam upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat ini mudik dalam kondisi sehat dan juga fit dan juga prima begitu ya Pak. Berbicara mengenai masalah kesehatan, apa saja sih yang biasanya dialami oleh para pemudik? Kemudian apa yang mungkin bisa dilakukan antisipasinya, persiapannya seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Rati ya, Mas Arief ya, dan semua pemirsa TV One di seluruh Indonesia. Jadi di dalam mudik ini yang harus dipersiapkan tentunya kalau dia menggunakan kendaraan pribadi, kendaraannya dulu. Habis itu masyarakat kita mohon untuk mempersiapkan mudik dengan baik, dalam artian cukup istirahat dulu tuh. Jangan begadang sebelumnya, suka begadang sampai malam, capek, ngantuk, itu bahaya. Besoknya nyetir, besoknya nyetir, jangan begadang. Setelah itu kalau dia sahur, makan yang banyak berserat dan buah-buahan. Gitu ya? Ya. Nah setelah itu dia setiap 4 jam sekali, dia harus relaksasi sebenarnya. Serta memperbaiki kualitas udara di dalam mobil, seperti itu. Jadi kan keluar mobil ya udaranya dikeluarin, biar ada sirkulasi relaksasi lah gitu ya, ya. Dan terakhir ya itu tadi, jangan emosi dan bawa mobil dengan baik ya. Dan serta hindari kendaraan roda 2. Oke, nah sejauh ini dari informasi yang masuk ke apa kita menyebutnya tahun ini apa Pak? Mungkin pusat krisis begitu atau apa begitu? Hal-hal semacam apa yang menjadi laporan dari lapangan begitu Pak? Apakah memang banyak juga mereka yang kelelahan, bahkan hingga jatuh pingsan dan lain sebagainya? Ya, jadi Kementerian Kesehatan ini di dalam mendukung pelayanan kesehatan buat masyarakat yang mudik, kami menyiapkan 1.980 pos kesehatan. Itu tersebar di? Tersebar di tempat-tempat keramaian, stasiun-stasiun, kemudian pelabuhan, bandara-bandara, ya, bahkan di sepanjang jalur mudik, ya. Jadi untuk jalur mudik tol Jawa, dari Merak sampai dengan Surabaya, kita itu ada 69 pos kesehatan. 69 pos kesehatan. Untuk yang jalur selatan Pantai Jawa, kita punya 77 pos kesehatan. Kemudian di Sumatera kita punya 200, lebih banyak lagi Sumatera, 225 pos kesehatan. Nah di Sulawesi ada kurang lebih sekitar 10 pos kesehatan. Di Kalimantan juga ada kurang lebih sekitar 5 pos kesehatan. Apa saja Pak yang ditawarkan? Bukan ditawarkan lah, mungkin yang disediakan, dihidangkan. Ya, pertama ya kami akan menangani keluhan masyarakat yang bersifat gawat lah ya, bersifat gawat darurat ya. Mereka disitu ada pemeriksaan sederhana dan sebagainya. Terus juga ada dalam tanda kutip pemeriksaan tensi ya istilahnya nadi, bahkan pemberian obat-obatan kalau misalnya memang diperlukan. Rata-rata kan kalau masyarakat kita yang datang ke pos kesehatan tersebut udah tercatat Mas Arief sekitar 1.000 lebih ya, 1.000 sampai H-2 ini? Ya, sampai 1.000 lebih ya.
Dan rata-rata mereka Keluhannya apa Pak biasanya? Nah, ini ada dua nih. Kalau buat anak-anak ya, anak-anak rata-rata keluhannya adalah satu dia ISPA. Oh, oke. ISPA karena masih kecil, daya tahannya belum bagus tuh ISPA. Kedua dia mialgia, pegel-pegel. Dan terakhir ada gastritis, gangguan lambung. Karena lupa makan ya. Nah, itu anak-anak. Kalau orang tua rata-rata hipertensi. Nah, terus kemudian mialgia sama headache ya, cepalgia ya. Nah, terus kemarin ada beberapa titik kemarin agak sempat yang stuck ya. Nah, itu kemarin ada sedikit dehidrasi ringan ya, karena kurang minum sebenarnya itu. Oke. Pak, kalau misalnya ada yang situasinya gawat darurat nih ya, di lokasi mudik ini di tengah kemacetan, apa yang bisa dilakukan juga dengan posko itu? Apakah siap juga dengan mobil ambulans yang akan membawa? Siap. Jadi di pos-pos itu ada mobil ambulannya, ya ada kit emergensinya. Kalau nggak bisa ditangani, maka kita menyiapkan kurang lebih sekitar 10.147 puskesmas standby. Kami tidak libur nih, ya, kami tidak libur. IGD-nya nggak boleh tutup kalau kesehatan. Nah, kalau nggak bisa juga, maka kita backup dengan 3.186 rumah sakit di seluruh Indonesia. Jadi kami berjenjang. Siaga ya Pak ya? Siaga. Siaga ya. Nah, dan masyarakat di pos kesehatan itu gratis. Gratis ya. Semua ada bisa obat-obatan mengakses. itu tidak beli itu ya? Tidak beli, gratis. Jadi semua bisa mengakses, hanya tinggal datang saja begitu ya Pak? Betul, tinggal datang saja. Nah, tentu kalau nanti ada rujukan, kita berharap masyarakat Indonesia cukup menunjukkan ke kartu BPJS atau NIK. Sekarang BPJS sudah pakai NIK ya. Sudah bisa berobat menggunakan itu gratis. Ini 24 jam juga? 24 jam. Pelayanan di IGD kami nggak boleh tutup. Kita harus buka terus selama 24 jam. Ini sudah menjadi komitmen dari Kepala Dinas dan Direktur Rumah Sakit seluruh Indonesia. Artinya bisa dikatakan posko yang ada tersebar di seluruh wilayah di tanah air ini itu posko apa ya, IGD bergerak gitu ya mungkin ya Pak ya? Posko kesehatan lah kita nyebutnya. Posko kesehatan, tapi sudah bisa menangani hal-hal yang sifatnya itu emergensi ringan. Pak Dirjen, tapi kalau kondisinya tidak dekat dengan posko kesehatan yang disediakan oleh Kemenkes, masih stuck di tengah jalan, itu apa yang bisa dilakukan? Apakah ada mungkin calling emergensinya atau gimana Pak? Jadi gini, kita punya ambulan, kita juga punya motor ya, motor roda 2. Di samping itu kalau misalnya karena ini posko letaknya statis, kita punya PSC, Public Safety Center. Itu ada di 352 kabupaten kota. Tinggal telepon 119, tim kami bergerak. 119. Iya, 119. PSC, Public Safety Center. 119, tim kami bergerak ke arah, misalnya mohon maaf kecelakaan dan sebagainya, kalau di situ belum ada petugasnya. Telepon 119 aja buat masyarakat. Dan tapi juga ini kan Kementerian Kesehatan kan tidak bisa berdiri sendiri juga ya Pak ya? Betul. Karena kan kalau tadi Bapak mengatakan kan ada juga dengan RSUD. Betul. Nah tapi tadi kasusnya Ratih itu juga terintegrasi juga komunikasi koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia jangan-jangan? Betul. Jadi kami berkoordinasi dengan sangat baik sekali dengan Kementerian Perhubungan, Polri maupun instansi-instansi yang melaksanakan mudik bareng ini, seperti ASDP, PT Kereta Api, Jasa Marga, Angkasa Pura, semuanya kita koordinasi, kita rapat sebelumnya, dikoordinir oleh Bapak Menko PMK. Jadi semuanya sudah mulus ya, termasuk juga tadi titik-titik posnya mana saja, kami semua berkoordinasi dengan teman-teman Polri. Jadi memang ada sinergi dan juga koordinasi. Terakhir dari Pak Dirjen, himbauan atau tips untuk masyarakat yang saat ini sedang melakukan mudik seperti apa? Ya, ya itu tadi kita berharap masyarakat sekali lagi mempersiapkan dirinya dengan baik ya, jangan begadang, istirahat cukup, banyak makan buah dan sayuran berserat-serat, kemudian cukup minum, ya jangan sampai dehidrasi, setiap 4 jam sekali relaksasi untuk menyegarkan badan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sama kantong kalau bisa juga ada modal. Kalau kantong lain lagi. Terima kasih banyak Pak Dirjen. Sukses Pak Dirjen. Hadir Lebaran tahun ini aman, lancar ya Pak ya. Mudah-mudahan. Pak Dirjen akan muter lagi ya. Saya akan muter lagi. Kita akan memantau dari pos ke pos, dari kabupaten sama provinsi ke provinsi. Sehat selalu Bapak. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Ya, mohon dukungannya teman-teman media ya. Terima kasih Bapak. Oke pemirsa. Nah, kalau tadi wejangan dari bisa dikatakan praktisi kesehatan kan juga ya Pak Sarja, ini kan juga dokter juga beliau ini. Nah, bagaimana juga di jalur-jalur mudik atau di pos-pos kerumunan masyarakat yang akan mudik ini juga kita sentuh dengan rohani. Wih, seru nih. Ya, nanti akan ada Ustadz yang juga membahas sebenarnya tradisi mudik ini banyak manfaatnya atau mudaratnya. Bagaimana menghindari mudaratnya, kita hadirkan saat lagi, tetap bersama kami.